Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada sebuah latifah Qur'aniyah yang patut untuk kita sama-sama kaji dan dalami, yaitu sebuah pembahasan yang disebut dengan nama Lamul Ikhlas. Lam al-Ikhlas. Lam pemurnian. Lam yang fungsinya untuk menunjukkan adanya pemurnian di dalam kata tersebut. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menggunakan lamul ikhlas ini. Misalkan di surat Al-Hadid ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim." Bertasbih, memuji Allah segala yang ada di langit dan bumi, wa huwal azizul hakim, dan dia adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Mana lam di sini yang dimaksud dengan lamul ikhlas? Itu ada pada lafzul jalalah lillah. Sabbaha lillah. Nah, ini namanya lamul ikhlas. Mungkin kita bertanya, ikhwah, sabbaha itu kan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu artinya kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi dialah harusnya langsung sabbahallah, gitu ya. Nah, tapi pada ayat ini ditambahkan lam. Ya, sabbaha lillah, seharusnya sabbahallaha ma fis samawati wal ard, langsung begitu. Tapi di sini malah pakai lam. Lam ini tadi kita namakan lamul ikhlas, ya. Ya, sesuai dengan namanya, ya, fungsinya apa berarti? Ya, fungsinya adalah untuk, ya, memurnikan tasbih itu hanya kepada Allah saja. Berarti makna dari ayat ini secara kurang lebihnya Allah alam adalah, ya, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi bertasbih, mensucikan dan memuji hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Ya, hanya Allah saja. Dapat dari mana kata hanya itu? Hanya itu kan maknanya penghususan dan pemurnian. Gitu ya. Penghususan dan pemurnian. Nah, maka dengan penggunaan lam di sini, ya, kalau dalam nahunya kita katakan lam ini harfu jar, ya. Dia dikatakan harfu jar, ya. Ya, kemudian lafdzul jalalah ismun majrurun bil lam wa alamatu jarrihi al kasrah. Nah, maka, ya, kata lillahi di situ, ya, majrur lafzan mansuban mahallan. Ya, karena dia maf'ul bih dari fi'il sabbaha. Nah, jadi meskipun kita mengirab sabbaha lillahi jar majrur di situ, ya, jadi secara i'rabnya kita katakan ini tetap maf'ul bih sebenarnya. Maf'ul bih untuk fi'il sabbaha. Ya. Sabbaha lillahi, lillahi tetap dia sebagai maf'ulun bihi, ya, hanya saja dia bentuknya majrur secara lafaz dan mansub secara mahal, ya, secara, ya, kedudukan, ya, jadi secara kedudukan dia mansub. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ulun bihi untuk fi'il sabbaha. Nah, baik. Maka, ya, lam ini selain dinamakan lamul ikhlas, dia juga dinamakan nanti dengan nama lamut taqwiyah, penguat, ya. Ya, jadi kalau kita namakan lamu al-ikhlas itu maknanya adalah bahwasanya, ya, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi ini hanya bertasbih kepada Allah saja, memurnikan tasbihnya hanya kepada Allah saja. Nah, ya, berarti tasbihnya khalis, ya, mukhlis, ya, murni lillahi ta'ala. Ya, dia tidak mengharapkan apa-apa selain, ya, lillahi ta'ala saja tasbihnya tersebut, tidak untuk yang lainnya. Nah, kemudian kita namakan juga tadi dengan nama lamut taqwiyah. Apa maksud itu lamut taqwiyah? Lam penguat. Yang fungsinya adalah untuk menguatkan, ya, sampainya fiil sabbaha kepada maf'ul bihnya. Ya. Jadi fungsi dari huruf jar lam di situ adalah untuk menguatkan dan memastikan sampainya, ya, sabbaha ini kepada maf'ulun bihnya, itu lafzul jalalah di sini.
Jadi tambahkan lam di situ. Jadi sabaha ini sesuatu, ya lafzul jalalain sesuatu yang lain. Untuk sampainya tasbih kepada Allah, ya dibutuhkan lam di situ untuk memastikan sampainya. Ya, ya. Ana misalkan ingin mengirimkan paket ya, ke saudara Ana. Ya, maka Ana bisa saja paket ini Ana bawa langsung ke dia meskipun beda kota misalkan. Ya, bisa saja anak ke sana pakai motor atau pakai mobil bawakan paketnya atau Ana suruh orang lain yang ngantarkan ke sana ya atau Ana pakai ya jasa kurir ya, JNE misalkan ya pakai yang paket ekspresnya. Nah, maka ada perantara antara Ana dengan saudara Ana ya, dalam mengantarkan paket itu. Apa perantaranya? Itu kurir. Nah, dan kurir yang paling cepat misalkan katakanlah kurir ekspres JNE misalkan, katakan seperti itu. Maka itu ibaratnya lam at-taqwiyah kurir itu untuk memastikan sampainya sesuatu tersebut, paket tersebut kepada saudara Ana. Maka fungsi lam di sini adalah untuk memastikan bahwasanya tasbih itu sampai kepada Allah. Ya, kenapa tasbih itu pasti sampai kepada Allah? Ya karena tasbih itu murni lillahi ta'ala. Maka mafhumnya yang bisa kita ambil faedah di sini, ya selama zikir yang kita ucapkan, di antaranya tasbih itu lillahi ta'ala, murni, ya, ikhlas, ya maka dia pasti akan ya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi ada beberapa ayat juga yang tidak menggunakan ya, lamul ikhlas ini. Artinya berarti dia konteksnya lebih umum lagi. Ya, misalkan di surat Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu ya wa lahu yasjudun. Sesungguhnya orang-orang ya yang mereka itu di sisi Rabbmu mereka tidak ya berbuat takabur, berbuat sombong, mereka tidak enggan untuk beribadah, wa yusabbihuna dan mereka memujinya, muji Allah maksudnya, walahu yasjudun dan mereka hanya sujud kepada Allah saja. Nah, perhatikan di sini wa yusabbihuna di situ. Ya, bukan wa yusabbihuna lahu. Ya, enggak ada lamul ikhlasnya di sini. Berarti dalam ayat ini tidak sedang mengajarkan kita tentang pemurnian tasbih. Ya. Nah, ya karena ya inti dari ayat ini adalah tentang tidak ya tentang karakteristik orang-orang yang beriman itu mereka enggak sombong dalam beribadah. Ya, itu intinya. Ya, bukan sedang mengajarkan pemurnian tasbih ya. Jadi bukan itu yang menjadi pokok pembahasannya di dalam surat ini, ya, di surat Al-A'raf ayat 206 ini. Nah, ya, jadi kondisi asalnya ya dia seharusnya maf'ul bih ya, apa namanya sabbaha itu dia memansubkan maf'ul bihnya langsung gitu seperti di ayat ini yusabbihunahu. Ya, normalnya seperti ini karena dia adalah fiil muta'addi ya muta'addi ila maf'ulin bi ya langsung tanpa huruf jar. Nah, ada juga fiil-fiil muta'addi lain yang dia muta'addi bi harfi jarrin. Ada banyak nanti kita lihat. Nah, ini adalah salah satunya saja karena kaidah dalam sorof kebanyakan fiil yang ala wazan fa'ala yufa'ilu itu muta'addi. Ya, ada yang muta'addi bi harfi jarrin, ada yang muta'addi langsung. Nah, yusabbihu ini dia muta'addi langsung. Ya, contohnya di ayat ini yusabbihunahu, hukum asalnya. Tapi ketika dia muta'addi dengan menggunakan huruf jar, tentu ada bedanya. Ya, tentu ada bedanya karena satu huruf di dalam Al-Qur'an itu pasti ada maknanya. Inilah bukti nyatanya bahwasanya ya satu huruf pun di dalam Al-Qur'an itu memiliki makna, memiliki fungsi. Jadi tidak ada satupun yang sia-sia dari huruf-huruf dalam Al-Qur'an. Maka tidak boleh kita mengingkari satupun dari huruf-huruf Al-Qur'an ya selama itu adalah berdasarkan riwayat yang mutawatir, ya tidak boleh kita mengingkarinya. Karena mengingkari satu dari ayat-ayat Al-Quran, ya sama saja dengan kita mengingkari keseluruhan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, Allah Ta'ala a'la wa a'lam.